kabar tak terduga dari seseorang yang menzolimi kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, kabar tak terduga dari seseorang yang menzolimi kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul? Kita akan lihat ya di kartu yang pertama. Untuk posisi kamu saat ini memang lebih baik, kamu itu lebih baik fokus dengan apa yang ada, lebih baik fokus dengan apa yang terjadi pada posisi diri kamu saat ini. Nggak usah terlalu mikir yang aneh-aneh, nggak usah terlalu mikir yang macem-macem. Karena sekarang ini yang paling terpenting adalah kamu tuh harus bisa untuk lebih terfokus dengan apa yang ada, lebih terfokus dengan apa yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Memang kalau dikatakan ada masalah, ya memang ada masalah gitu loh. Tapi saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal yang baik, mensyukuri dengan beberapa hal yang sempurna yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Memang kalau dikatakan masalahnya masih ada, ya memang oke lah, kamu pun juga harus tahu gitu loh. Memang masih ada beberapa kemungkinan masalah-masalah yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Tapi di sini pun kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri. Karena apa? Kamu sudah mulai bisa untuk terfokus dan juga terpusat pada apapun yang saat ini kamu yakini dalam diri kamu. Dan kemudian kalau kita berbicara soal segi permasalahan dalam pekerjaan, dalam usaha, memang kamu pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada beberapa kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi saya rasa di sini kamu pun juga sudah mulai punya kemampuan, sudah mulai punya kapasitas yang baik untuk apa? Untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa di sini kamu pun juga nggak usah terlalu khawatir. Tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Karena memang pada dasarnya kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa hal baik dan juga merasakan adanya hal positif yang ada pada posisi diri kamu. Dan kemudian di poin yang berikutnya adalah memang di sini kamu juga mendapatkan fitnah dari beberapa pihak, mendapatkan fitnah dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu. Tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri. Kenapa saya katakan kamu harus bisa untuk lebih mensyukuri? Karena walaupun memang ada beberapa fitnah dari beberapa orang yang ada di sekitar kamu, tapi di sini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan, adanya beberapa hal baik yang terjadi pada posisi diri kamu. Sehingga dalam situasi yang muncul, sehingga dalam situasi yang terjadi, di sini pun kamu juga nggak usah terlalu khawatir dengan beberapa masalah-masalah yang muncul. Dan sekarang ini orang yang memfitnah kamu ini memang juga nggak jauh-jauh dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi usaha kamu. Dan sekarang ini memang posisi mereka sedang merasakan adanya beberapa problematika yang muncul. Posisi mereka sedang merasakan adanya masalah-masalah yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga di sini pun kamu juga harus bersyukur. Kenapa? Bisa ngelihat sendiri. Bisa ngelihat sendiri orang-orang yang berbuat zolim ke kamu, orang-orang yang mendapatkan yang mungkin kemarin berbuat jahat kepada diri kamu, sudah mulai merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian saat ini pun juga mereka sedang kewalahan terkait dengan posisi keuangan. Karena bisa dikatakan mereka dalam kondisi yang kewalahan secara posisi finansial. Karena kalau bisa dilihat-lihat dari situasi kartu yang muncul, memang dia juga dalam situasi yang sedang merasakan ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lain. Jadi ya saya rasa di sini pun kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu takut dengan beberapa situasi yang terjadi. Karena apa? Balasannya itu nyata. Dan sekarang ini orang ini sedang merasakan adanya balasan-balasan yang sedang terjadi. Dan bahkan di dalam keluarganya, orang ini pun juga merasakan situasi keluarganya yang berantakan. Artinya dalam kondisi yang terjadi saat ini, kalaupun bisa kita katakan memang orang ini sedang merasakan adanya beberapa situasi di dalam keluarganya itu sedang bermasalah. Di
dalam keluarganya itu sedang banyak permasalahan-permasalahan yang muncul gitu loh. Ada masalah inilah, ada masalah itu, dan juga ada masalah yang ada-ada saja di dalam posisi keluarganya. Sehingga kalaupun bisa dikatakan dalam situasi saat ini, dia pun juga merasakan tidak nyaman, merasakan tidak bisa pulang ke rumahnya gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjadikan rumahnya itu sebagai tempat bersandar dan berteduh. Sehingga bisa dikatakan dia pun juga sedang dalam kondisi yang mumet, dalam kondisi yang sedang pusing dengan beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan kemudian situasi finansialnya mereka pun juga bermasalah. Artinya dalam posisi saat ini mereka pun juga merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang memang saat ini sedang bermasalah. Sehingga apa? Dalam posisi saat ini kamu juga merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang sepertinya juga sedang merasakan orang ini menghadapi beberapa tekanan, orang ini menghadapi beberapa tekanan-tekanan yang terjadi secara finansial. Kondisi finansialnya berantakan dan dia pun juga merasakan adanya beberapa situasi yang tidak begitu baik, dan bahkan dia pun juga mumet gitu loh dengan beberapa kondisi-kondisi yang terjadi. Sehingga kalaupun bisa dikatakan saat ini ya, dia pun juga dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Sedang berada dalam kondisi yang sedang pusing dengan beberapa hal yang terjadi, pusing dengan beberapa hal yang muncul di dalam posisi finansialnya. Karena apa? Finansialnya mereka itu banyak tanggungan. Hutangnya mereka tuh di mana-mana gitu loh. Sehingga emang kalaupun bisa dikatakan saat ini, karena memang mereka merasa ada hutang yang di mana-mana, maka ya otomatis ini juga mengakibatkan terjadinya beberapa big problem di dalam posisi finansial seseorang ini. Dan kemudian situasi yang terjadi berikutnya adalah mereka ini juga dijauhi oleh teman-temannya. Artinya memang di dalam beberapa waktu yang lalu dia punya banyak teman, dia punya banyak relasi, tapi dalam kondisi saat ini sepertinya dia juga mulai dijauhi oleh relasinya. Dia mulai dijauhi oleh beberapa orang yang ada di sekitarnya. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini, memang untuk orang ini sedang berada dalam situasi yang memang merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang saya rasa juga harus bisa untuk lebih diperhatikan juga. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu pun juga seharusnya bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa situasi yang dimana memang kalau dikatakan ada masalah ya memang ada masalah gitu loh. Tapi saya rasa di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas. Karena apa? Karena situasi yang terjadi saat ini, karena situasi yang muncul saat ini, kamu juga sudah mulai bisa untuk menyelesaikan dengan baik. Sedangkan mereka yang memfitnah kamu, yang berbuat jahat, zolim kepada diri kamu, sekarang ini sedang tertimpa dengan berbagai macam masalah yang terjadi.